Halo Sobat Agrozin, kembali lagi di channel kesayangan kita yang selalu siap bawa info menarik seputar pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan kehutanan. Kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang super keren dan mungkin belum banyak yang tahu, yaitu alga laut Caulerpa. Kenapa sih alga ini bisa jadi sumber nutrisi masa depan? Simak video ini sampai tamat karena kita bakal ngulik semua manfaat, potensi, dan fakta menarik tentang alga Caulerpa yang bikin kamu bakal amazed. Let's dive in! Pada awalnya, alga atau rumput laut ini hanya dianggap sebagai gulma dan hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan oleh masyarakat pesisir. Namun, setelah diketahui kandungan alga tersebut, saat ini alga ini menjadi salah satu komoditas primadona dengan nilai ekonomi yang relatif baik. Banyak petani yang mulai membudidayakan alga tersebut sebagai sumber pendapatan utamanya. Alga ini digunakan sebagai bahan baku makanan, obat atau farmasi, dan bahan baku kosmetik. Caulerpa merupakan alga laut yang tergolong dalam kelas Coropaceae. Alga ini merupakan salah satu jenis rumput laut yang hidup menyebar di beberapa perairan Indonesia. Caulerpa dikenal dengan sebutan latoh di Jawa, bulung boni di Bali, lawi-lawi di Sulawesi, sedangkan di Jepang disebut umi budok. Caulerpa ini bentuk dan rasanya menyerupai telur ikan kaviar, sehingga dikenal sebagai green caviar. Saat ini, alga ini sudah menjadi komoditas rumput laut unggulan. Permintaan komoditas ini terbilang bagus, baik berasal dari lokal maupun dari pasar ekspor. Caulerpa disebut juga sebagai anggur laut karena alga berwarna hijau tersebut memiliki talus atau cabang yang berbentuk seperti lembaran batangan dan bulatan-bulatan kecil, bertumpuk seperti buah anggur. Alga ini berstruktur lembut hingga keras dan siphonous. Rumput alga terbentuk dari berbagai ragam percabangan. Alga laut jenis Caulerpa resmosa terdiri dari banyak cabang tegak yang tingginya sekitar 2,5 hingga 6,0 cm. Batang pokok berukuran antara 16 hingga 22 cm. Terdapat bulatan-bulatan seperti anggur pada puncak cabang. Panjang setiap puncak cabang sekitar 2,5 hingga 10 cm. Caulerpa resmosa mempunyai talus dengan stolon berukuran kurang lebih 5 cm. Perakarannya relatif besar dan meruncing seperti paku dengan panjang ramuli mencapai 8 cm. Ramuli merupakan organ cabang atau percabangan dari stolon sebagai organ utama. Substansinya agak lunak dan terkesan kosong. Ramulinya berdiameter antara 2–4 mm. Di Indonesia, ada 3 jenis Caulerpa yang sudah dibudidayakan, yaitu Caulerpa lentilifera, Caulerpa resmosa, dan Caulerpa sertulariioides. Alga laut ini relatif mudah dibudidayakan. Pembudidaya hanya menancapkan atau menebar alga di dalam tambak.
Pertumbuhan alga tidak dipengaruhi oleh gelombang air laut. Caulerpa berbeda dengan jenis rumput laut umumnya karena rumput laut ini bisa dijual dalam keadaan segar tanpa dikeringkan terlebih dahulu. Bahkan, alga ini bisa dimakan langsung sebagai lalapan. Di beberapa daerah, alga tersebut sering dijadikan sebagai campuran urap, salad, atau rujak. Anggur laut merupakan sumber pangan yang kaya akan nutrisi karena mengandung karbohidrat, protein, lemak, serta mengandung berbagai mineral seperti fosfor, yodium, kalsium, potasium, sodium, dan zat besi. Kandungan vitamin E, B1, B2, B6, B12, dan vitamin C dalam anggur laut bersifat antioksidan, yang berarti dapat mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel dalam tubuh. Ekstrak agar dan karagenan yang ditemukan dalam anggur laut juga bermanfaat sebagai bahan masakan. Salah satunya sebagai pengental dalam minuman. Alga ini cukup mudah didapat dan tersedia dalam jumlah banyak dengan berbagai manfaat yang didapat ketika mengonsumsinya. Tak heran, rumput lain ini pun disebut sebagai sumber nutrisi masa depan. Meskipun memiliki potensi yang besar, caulerpa masih belum banyak dibudidayakan dengan baik. Padahal, Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia dalam produksi rumput laut. Oleh karena itu, caulerpa berpotensi sebagai sumber konsumsi alternatif di masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Caulerpa pemanfaatannya masih banyak mengandalkan dari alam, hanya sedikit yang tersedia melalui budidaya karena belum ditemukannya metode atau teknik budidaya yang optimal untuk caulerpa. Di Indonesia, teknik budidaya caulerpa ini dilakukan dengan cara membenamkannya ke dalam substrat tanah seperti sistem menanam padi pada lahan bekas tambak. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan karena tidak semua wilayah di pesisir memiliki areal bekas tambak. Oleh karena itu, diperlukan teknologi tepat guna untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dapat menggunakan rigid quadrant net berbahan bambu untuk media tanamnya. Teknik ini diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala dalam pembudidayaan caulerpa untuk menunjang keberadaannya dalam jumlah besar dan secara kontinu. Mengingat teknik ini mudah diterapkan, murah dari segi biaya pembuatan, dan ramah lingkungan. Media bambu tergolong baik dapat disebabkan karena permukaannya yang agak kasar dan kaku sehingga rizoid lebih mudah untuk menempel dan berkembang. Di alam, caulerpa resmosa melekat pada batu atau substrat yang agak kasar untuk hidupnya. Anggur laut tumbuh pada perairan keruh dan permukaan substrat berlumpur lunak, tepi karang yang terbuka dan terkena ombak laut yang keras, serta perairan tenang yang jernih dan bersubstrat pasir keras. Jenis ini sangat kuat melekat pada substrat karena akarnya kokoh dan bercabang pendek. Jenis substrat memegang peranan dalam kehidupan alga. Tipe substrat ada bermacam-macam, yaitu pasir, lumpur, pasir campur lumpur, karang mati, karang hidup, dan pecahan karang. Namun, tipe substrat yang ideal untuk pertumbuhan alga adalah reef area, dengan dasar pasir karang bercampur dengan potongan karang. Substrat atau media tanam berfungsi sebagai tempat melekatnya anggur laut. Anggur laut mendapatkan makanan dari air di sekitarnya melalui proses difusi.
Menurut penelitian, penerapan rigid quadrat nets berbahan bambu secara kuantitas hasil panennya tergolong baik karena dari 3 kali percobaan yang dilakukan, bobot hasil panen melebihi 2 kali bobot awal penanaman. Caulerpa bisa tumbuh antara 10 hingga 13 kali setelah 3 bulan masa pemeliharaan, di mana berat awal 500 gram menjadi 6.000 gram, dengan bibit awal 120-140 kg. Saat dipanen setelah 20 hari, mencapai 900 kg hingga 1.400 kg. Berikutnya bisa dipanen tiap hari sebanyak 40 kg sampai 80 kg selama 15 hari. Oke guys, itu tadi info tentang Caulerpa. Jadi, gimana menurut kalian tentang alga laut ini? Apakah kalian siap untuk melihatnya jadi menu di meja makan masa depan? Kalau kalian suka dengan info keren ini, jangan lupa kasih jempol ke atas dan kasih komentar di bawah tentang pendapat kalian. Dan yang paling penting, pastikan kalian subscribe dan tekan tombol notifikasi biar nggak ketinggalan update seru dari Agrozin. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.